Selamat datang semuanya di video saya. Saya Ahmad Andi Alfiansyah, biasanya dipanggil Alvin. Saya di sini mau menjelaskan tentang proyek saya dan menimbulkan tentang proyek saya ini yang berjudul Math Fusion. Jadi program ini tuh dirancang untuk mempermudah perhitungan matematika gitu. Simpelnya itu kalkulator lah, tapi perhitungannya itu tidak cuma tambah kali kurang, ada trigonometri dan lain-lain juga ada gitu. Nanti saya jelaskan ya. Jadi program ini tuh terdiri dari 41 modul ya. Kalau tanpa tanpa main ini 41 modul. Kalau sama main ini berarti 42 modul gitu. Nah, loh kok jalan? Stop dulu ya. Nah, jadi program ini tuh langsung kita jalankan aja ya. Kita jalankan, kita run. Nah, di sini di menu ini kita ada operasi dasar, operasi lanjutan, fungsi trigonometri, konversi satuan, dan operasi array. Lalu bisa keluar ya, ini keluar program. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan pilihan kita ya. Sebelum itu saya jelaskan dulu tentang ini kenapa kok jadi satu bubble ini bisa di enter gini. Kenapa? Nah, ini tuh karena ini nih. Saya di sini saya tambahkan tujar nih, tujar 13. Nah, kenapa kok 13 sih? Nah, di ASCII code itu menjelaskan tentang 13. Nah, jadi di ASCII code ini 13 itu mendefinisikan carriage return gitu. Jadi ketika kita translate ini, ketika ditranslate oleh program ini, maka jadilah seperti ini gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan saya menggunakan while loop. While loop ini untuk mengecek apakah program ini tuh maksudnya apakah pilihannya itu valid sama nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atau tidak gitu. Misalnya di sini kan ada keterangannya nih. Pilihan kurang dari 1 atau pilihan lebih dari 6, maka akan didisplaykan seperti ini ya, program tidak valid. Lalu kita disuruh menginputkan lagi sampai programnya valid gitu. Nih saya jalankan aja sebagai contohnya. Saya pilih nomor 7 gitu misal. Nah, tidak valid kan. Lalu kita disuruh input lagi -2 misal. Nah, tidak valid juga karena seperti ini tadi di while loopnya itu choice-nya berarti true ya, karena -2 itu kurang dari 1 gitu guys. Nah, misal kita pilih ini aja, kalau kita pilih 6, maka program ini akan dihentikan gitu ya. Coba pilih 6 ya. Nah, terima kasih telah menggunakan kalkulator ini dan berhenti ya. Jadi program ini tuh akan berhenti ketika kita pilih nomor 6. Kalau nggak kita pilih nomor 6 akan looping terus gitu. Kecuali kita stop di sini ya baru berhenti juga sih. Gitu. Kita jalankan lagi. Nah, misal kita pilih nomor 1, jadi choice sama dengan 1, berarti kita akan mengakses basic operation menu atau operasi dasar gitu. Kita pilih 1. Nah, di operasi dasar ini juga ada fitur-fitur penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ini buat kembali ke menu utama tadi ya. Nah, kita disuruh untuk memilih salah satu dari fitur ini. Nah, programnya juga sama seperti tadi. Untuk menu ini kita pilih penjumlahan aja. Oke, di penjumlahan ini kita disuruh untuk memasukkan angka pertama, yaitu 61. 61 kita masukkan. Misal kita ingin menjumlahkan angka 7 dengan 12 misal. Maaf, 12. Nah, maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 19 ya. Jadi prosesnya itu seperti ini aja, simple, cuma di result sama dengan 6
61 ditambah sama 62 atau 61 tambah 62 gitu, plus lah. Terus di sini juga kita dikasih pilihan untuk melakukan kalkulasi lagi atau penjumlahan lagi, atau kita kembali ke menu operasi dasar, atau juga kita kembali ke menu utama. Misal kita pilih untuk mengkalkulasi lagi, kita pilih nomor 1 ya. Nah, kita disuruh masukkan angka lagi karena kita memilih untuk mengkalkulasikan lagi. Jadi ini tuh saya menggunakan do loop ya, supaya ini programnya itu bisa dijalankan lagi dari awal sini sampai selesai. Jadi ketika inputan choice ini sama dengan 1, maka ini akan diulangi lagi dari awal itu. Terus jika pilihannya 2, maka kita kembali ke menu operasi dasar, dan jika pilihannya 3, maka kita kembali ke menu utama gitu. Coba kita tambahkan lagi 60 ditambah 40, nah 100 gitu guys. Ini juga maaf tadi nggak saya jelasin, deklarasinya menggunakan real ya. Tadi variabelnya itu menggunakan real supaya apa? Supaya kita kalau mau menjumlahkan angka yang ada koma-komanya, yaitu angka real, angka float, itu kita bisa menjumlahkannya gitu. Misal 1,5 ditambah berapa ya, 5,2 misal. Nah, hasilnya adalah 6,7, bener ya itu ya. Sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya, kita kembali ke operasi dasar lagi, tinggal pilih nomor 2. Nah, di sini saya pilih pengurangan, tinggal ketik nomor 2 lalu di enter. Nah, ini juga sama kayak tadi, cuma bedanya itu di result ini kita kurangi gitu. Yang tadinya tambah atau plus, kita ganti min gitu. Nah, di displaynya juga kita ganti juga, sama saja seperti tadi ya. Kita 7 dikurangi 2, hasilnya juga 5 gitu. Itu guys, kita coba lagi ya. Misal jangan 7 deh, 6 dikurangi 10, masa hasilnya nanti akan min ya. Nah, ini hasilnya min 4, benar ya. Kita kembali ke operasi dasar lagi, kita pilih nomor 2 lalu enter. Nah, lanjut kita ke perkalian, kita pilih nomor 3 lalu enternya. Di perkalian ini sama seperti tadi, cuma ini diganti bintang. Ini operasi bintang itu buat perkalian. Kalau di pemrograman itu bintang ini artinya multiplication ya, multiple atau kali itu. Jadi misal kita kalikan 9 dikali 9, hasilnya akan 81 gitu. Nah, seperti ini. Kita mencoba lagi, 10 kali 0, nah hasilnya 0 ya. Kalau 10 angka berapapun kalau dikalikan 0 itu akan 0 gitu. Kita kembali lagi ke operasi dasar, lanjut kita ke pembagian. Fitur terakhir dari operasi dasar ini adalah pembagian gitu. Sama seperti tadi, cuma di sini ada tambahan ya. Nih, ketika bilangan tersebut dibagi dengan 0, maka akan error gitu, karena bilangan apapun itu tidak bisa dibagi dengan 0, karena nanti hasilnya tidak terdefinisi ya, atau hasilnya jadi infinite, tidak terdefinisi lah pokoknya.
coba ya kita 2 dibagi 0. Nah, maka akan terjadi error gitu ya. Error pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan gitu. Jadi disuruh untuk masukin angka lagi mulai dari angka pertama. Angka pertama ya ini akan ngulang terus sampai angka kedua kita itu tidak sama dengan 0 gitu. Coba kita ngeyel lah. 7 dibagi 0. Nah, akan error lagi itu. Jadi misal kita 5 dibagi 2 ya. Nah, hasilnya kan 2,5. Bener ya? Karena kita menggunakan real jadi kita bisa bisa melihat hasilnya. Nah, ini di set resultnya itu cuma dikasih garis miring ini aja tuh buat pembagian gitu. Selebihnya sama seperti tadi. Lanjut kita ke operasi dasar. Tapi sebenarnya juga bisa langsung ke menu utama sih. Tapi ya coba kita ke menu operasi dasar aja supaya lebih enak gitu. Supaya lebih urut lah gitu. Nah, ini di operasi dasar kan ada menu kembali juga gitu. Jadi kita kembali. Kita ketik angka 5 lalu enter. Nah, kita lanjut ke operasi lanjutan ya. Ketik nomor 2 lalu enter. Nah, di operasi lanjutan ini saya ada fitur pangkat modular, akar kuadrat, logaritma, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Atau kita mau ini kembali ke menu utama ngetes. Coba ya ngetes. Nah, ya kita kembali ke menu utama lagi gitu. Pasti program ini tuh terhubung lah gitu. Bagus codingannya. Kita ke operasi lanjutan lagi. Waduh, mana OBS, maaf. Oke. Kita ke menu pertama ya, yaitu pangkat. Oh ya, ini programnya juga sama seperti yang menu sebelumnya tadi. Di menu utama juga sama, tinggal diganti aja isi-isinya ini. Dan ini juga tidak akan valid juga kalau kita lebih dari 8 atau kurang dari 1 gitu misalnya. Nah, tidak valid kan. Kita pilih pangkat aja langsung. Menu pangkat tinggal ketik nomor 1. Nah, ini kita disuruh untuk menginput basisnya dulu. Misal kita basisnya itu 4, dipangkatkan 2, kita masukkan eksponennya. Nah, maka hasilnya akan 16 ya. Ini nanti diproses di result ini. Jadi hasilnya nanti sama dengan basis dipangkatkan eksponen gitu. Nah, ini juga seperti tadi juga perulangan. Jadi kita kalau misal nomor 4 itu pasti akan error. Nah, error. Kita lanjut ya ke menu selanjutnya. Kita pilih kembali ke operasi lanjutan. Kita ketik nomor 2. Oke. Ini kita lanjut ke pangkat modular. Kita ketik nomor 2 lalu enter. Nah, di pangkat ini kita disuruh menginput basis, eksponen, sama modular ya. Pertama-tama kita disuruh untuk input basisnya dulu. Kita input 5. Terus eksponennya atau pangkatnya itu kita saya misal 4 deh. Terus masukkan modulusnya berapa enaknya ya, 2 aja. Nah, nanti di sini akan ditampilkan hasilnya itu yaitu 1 gitu. Untuk prosesnya seperti ini ya. Nah, ini juga ada sebenarnya belum kita hitung lagi. Nah, jadi nanti ketika eksponennya itu kurang dari 0 maka akan error ya, error gitu.
supaya misal basisnya 2 kita pangkatkan 0. Nah, error. Eksponen harus lebih besar dari 0 gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk program saat ini program belum bisa menghitung modular inverse, jadi mungkin update selanjutnya akan kami tambahkan fitur tersebut. Jadi untuk modular inverse seperti kebalikannya itu belum bisa ya, itu mungkin update selanjutnya akan saya tambahkan gitu. Jadi kita di looping lagi sampai pangkatnya itu tidak 0. Jadi kita disuruh input untuk eksponennya aja, kita inputkan 4 sebagai contoh aja. Jadi kita mau tuliskan 3, hasilnya 1. Jadi ini tuh gini ya prosesnya. Nah, ketika modulus tadi itu, oh ya belum saya coba ya, ini ya saya coba lagi. Modulusnya 0 misal, ini juga error ya. Nah, error, modulus harus lebih besar dari 0, masukkan modulus gitu. Karena nggak boleh ya cuy, sisa bagi itu 0 itu nggak boleh, di modulus 0 itu nggak boleh. Jadi kita moduluskan 3. Nah, hasilnya 1. Nah, jadi di ini ketika eksponennya itu 0, maka eksponen dimoduluskan 2. Ini pakai if ya, atau perlu permisalan. Jadi jika eksponen ketika dimoduluskan 2 apakah sama dengan 1, maka hasilnya ini hasil akan dikali dengan basis lalu dimoduluskan dengan modular tadi, inputan modular, lalu basis akan dikali dengan basis lalu dimoduluskan dengan modular, lalu eksponennya akan dibagi dengan 2. Ini akan ngulang terus sampai eksponennya kurang dari 0 gitu. Nah, ini juga sama seperti tadi. Nah, langsung kita ke menu selanjutnya aja ya. Kita kembali ke operasi lanjutan. Oke. Di sini kita pilih yang opsi ketiga, yaitu akar kuadrat. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka. Kita masukkan aja angkanya. Ini variabelnya pakai real ya. Ini pakai real supaya bisa menghitung angka yang float itu, yang tidak desimal. Kita masukkan angka misalnya berapa ya, 44, jangan yang kecil aja, terserah sih, terserah kalian. Saya masukkan 10. Jadi hasil dari akar kuadrat 10 itu ini ya hasilnya 3, bla 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 gitu. Nah, jadi gini ya cara proses penghitungannya itu pakai sqrt, terus kasih number tadi, dikasih variabel number, inputan number itu. Jadi sqrt ini dapat dari mana sih? Dapat dari sini, documentation, ke instruction function. Nah, ini udah disediain sama developer algoritmnya untuk untuk menghitung square root gitu. Kita akan melakukan perhitungan lagi untuk trigger program ini ya. Ketika number itu kurang dari 0, misal kita minus 6, maka error. Nah, karena akar kuadrat itu tidak dapat dihitung untuk bilangan negatif ya, jadi kita 6. Nah, 6 baru bisa itu guys. Lanjut ke menu selanjutnya, kita kembali ke operasi lanjutan. Sekarang
untuk ke logaritma kalian tinggal pilih nomor 4 enter. Nah di logaritma ini caranya seperti ini. Nah logaritma juga tidak bisa kurang dari sama dengan 0, karena logaritma itu hanya dapat dihitung untuk bilangan positif gitu. Coba ya 0 gitu. Nah kan error logaritmanya dapat dilakukan bilangan positif gitu. Wah, misal minus 1 juga tidak bisa ya. Jadi harus bilangan positif seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah di sini juga sama programnya. Nah ini untuk menghitung logaritma saya menggunakan log terus dikasih variabel number. Nah log ini juga sama, tadi dapatnya dari documentation. Di sini nih ada log untuk menghitung logaritma ya. Gitu. Oke, coba kita hitung log 10 misal. 10 hasilnya 2, sekian. Terus lanjut ya, kita kembali ke operasi lanjutan lagi. Kita ke fungsi selanjutnya itu faktorial. Tinggal kita pilih aja angka 5 di sini, kita enter. Nah, ini ada instruksinya ya. Kalau di faktorial ini kita disuruh untuk masukkan bilangan bulat itu lebih dari sama dengan 0 berarti. Nah di sini juga ada ketika kita tidak sesuai dengan pilihan, kita ngeyel, misalnya ngeyel minus 1, maka error ya programnya itu, maka error. Jadi error nanti dikasih tahu ini faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif itu. Ini juga bisa menambah wawasan kalian juga ya. Jadi misal kita faktorialkan 5 faktorial hasilnya akan 120. Nah ya 120 itu. Ini juga sama seperti tadi, berulangan. Kita jika ingin menghitung lagi tinggal ketik 1, kita hitung lagi. Misal berapa faktorial? 9 faktorial. Nah hasilnya seperti itu. 100 faktorial kah? 100 faktorial. Waduh, tidak bisa ya, terlalu banyak itunya. Stack overflow ini logaritmanya tidak mendukung karena terjadi stack overflow, terlalu banyak gitu, resultnya terlalu banyak, jadi stack overflow. Untuk menghindari itu ada caranya sebenarnya, cuma ya udah kita lanjut aja. Karena tadi programnya error ya, jadi kembali ke menu utama lagi. Kalau nggak error tadi programnya masih tetap jalan, karena tadi ada stack overflow ya, jadi error. Kita mulai lagi. Nah langsung aja kita ke operasi lanjutan. Nah kita lanjut aja ya ke permutasi. Tadi udah faktorial, berarti ke permutasi berarti 6. Nah kita di sini disuruh untuk memasukkan nilai n. Jadi permutasi kan itu ya. Nah ini permutasi disuruh untuk r. Jadi ini ada errornya ketika n ini lebih kecil dari r. Misal ini n-nya 5, terus r-nya saya buat 7, maka error gitu. Error permutasi tidak valid karena gini. Jadi kita harus masukin n-nya itu lebih dari r, misal 7 terus ini 5. Nah maka hasil permutasinya akan itu ya, akan terhitung, akan tertampilkan di sini hasilnya. Nih sebenarnya nggak perlu panjang-panjang sih, ini sebenarnya bisa disingkat. Ini nggak perlu, misalnya n faktorial sama dengan ini nggak perlu sebenarnya, tinggal
display terus factorial value and terus apa namanya itu, nah ini dibagi sama factorial value and min error. Nah terus ditaruh di sini tuh sebenarnya bisa langsung di set ya, sebenarnya bisa. Jadi permutasi itu rumusnya n dibagi n min r gitu. Nah, ini prosesnya. Nah ini nanti di display ke sini, ini hasilnya, outputnya. Kita kembali ke operasi lanjutan. Oke, kita lanjut ke kombinasi. Nah di kombinasi ini juga ada errornya seperti tadi. Nah kombinasi itu tidak akan valid ketika n kurang dari r ya, seperti tadi. Misal n nya 4, 8, nah akan error seperti itu. Nah kita disuruh masukin n nya ya, kita masukin n yang lebih dari r gitu, misalnya 8 sama 7. Nah hasilnya hasil dari kombinasi ini adalah 8. Jadi untuk rumus dari atau proses dari kombinasi ini seperti yang kalian ketahui ya, jadi itu n dibagi n per n min r dikali r itu. Nah di prosesnya di sini, nanti di outputnya nanti akan di sini. Ini hasilnya itu. Kita kembali ke menu 2. Kok menu 2 sih? Ke operasi lanjutan. Nah udah selesai. Untuk operasi lanjutan ini kita kembali ke menu utama aja. Kita ketik nomor 8, langsung kita enter. Nah lanjut ke fungsi trigonometri. Kita ketik 3 lalu enter. Nah ini ada menu sin, cos, tangen, inverse sin, inverse cos, inverse tangen, konversi derajat ke radian, konversi radian ke derajat, terus kembali ke menu utama. Aduh salah, sorry. Nah ini juga sama seperti tadi, ketika di 10 maka kan error gitu, tidak valid pilihannya. Kita pilih dari awal ya, kita pilih sin. Misal kita mau ke menu sin, kita fungsi sin, kita ketik 1 lalu enter. Nah di sini kita disuruh untuk memasukkan sudutnya dalam derajat, ini 90 derajat. Nah hasil dari sin 90 derajat itu adalah maksudnya hasil dari sin 90 radian itu adalah 0, sekian gitu. Benar kan hasilnya? Benar. Ini juga pakai ini ya, sin terus ditambahi variabel angle gitu, pakai real supaya bisa mendeklarasi ya ini mengoutputkan ini hasil dari sin itu sendiri, supaya bisa koma-koma gitu guys. Nah sini nih dapat dari tadi dapat dari documentation coy, bukan di sini maksudnya. Nah ini udah disediain sama developer algoritmnya sendiri ya. Ini ada sin, ada tangen, ada cos, terus ada ini inverse sin, inverse cos, inverse tangen juga ada. Tuh kita kembali ke fungsi trigonometri lagi. Nah kita lanjut ke kosin ya, kosinus maksudnya. Lanjut. Nah seperti tadi kita disuruh untuk memasukkan sudut ya dalam derajat 180 derajat, berarti cos 180 radian adalah minus 0, bla 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 bla.
kok sekian gitu. Ini untuk hasil validnya seperti ini. Untuk menghitungnya tadi juga pakai ini cost terus kasih variabel angel. Nah, dapatnya juga sama tadi dapatnya di documentation. Gitu. Kita kembali ke trigonometri lagi untuk mengecek selanjutnya, yaitu tiga maksudnya ke tangan, maksudnya langsung ke fungsi tangan. Kita ketik nomor 3 aja sini. Nah, sama tadi juga kita disuruh input sudut dalam derajat, sama juga ya tadi dari dokumentasi algoritmnya sendiri udah disediain sama developernya. Misal berapa 360 derajat, tangan 360 derajat. Nah, tangan 360 radian itu hasilnya ini ya. Itu kita kembali ke fungsi. Oke, langsung lanjut kita ke inversin ya. Kita ketik 4 enter. Nah, kita disuruh untuk memasukkan nilai antara -1 dan 1. Kenapa sih kok gitu? Nah, kalau nggak gitu error nanti guys. Ini inputannya nanti tidak valid ya untuk inversin ini. Sama juga di cosin juga sama, harus -1 dan 1. Karena kalau nggak gitu maka tidak bisa dihitung inversinya atau inverse cosnya. Nah, tidak valid gitu untuk perhitungan inversin. Coba ya kita ngeyel 5. Nah, error gitu guys. Jadi ini akan ulang terus sama yang saya jelaskan tadi sampai inputan ini angelnya ini, inputan derajatnya ini antara -1 dan 1 gitu. Minus kita 1. Nah, baru valid, baru bener gitu. Untuk menghitungnya juga sama, pakai dokumentasi dari algoritmnya. Fitur juga itu fitur dari algoritmnya. Kita lanjut ke inverse cost ya, lanjut kita ke fungsi trigonometri. Nah, kita pilih nomor 5 untuk inverse cost. Sama seperti tadi, kita kalau milih tidak sesuai ini maka error. Nah, error kan -1 misal. Nah, maka akan benar itu, inputannya valid, jadi bisa dihitung hasilnya sekian. Kita kembali lagi ke fungsi trigonometri. Lanjut kita ke tangan ya. Tadi udah ke cos, sekarang tangan. Inverse tangan kita pilih angka 6. Nah, di tangan ini bisa bebas ya, tidak ada batasan seperti tadi. Kita masukkan nilai 90. Nah, maka akan langsung kelihatan ini hasilnya. Untuk inverse tangan 90 adalah 1, sekian radian. Itu. Kita kembali ke fungsi trigonometri lagi. Nah, lanjut kita ke fungsi konversi derajat ke radian. Kita lanjut di sini, pilih nomor 7 ya, lalu enter. Atau di klik tanda ini juga bisa. Kita enter. Kita disuruh masukkan sudut ya dalam derajat seperti tadi. 90. Nah, hasil dari konversi 90 derajat ke radian itu 1,5 sekian radian. Itu untuk prosesnya itu seperti ini. Jadi ini result ini hasil sama dengan sudut dikali dengan pi per 180. Kenapa sih kok saya tulis pi? Supaya lebih akurat aja gitu. Karena ini juga udah disediain sama algoritmnya di documentation, daripada saya nulis 3,14 sekian itu lebih tidak valid sih. Lebih validan pakai pi ini karena lebih lengkap gitu.
Nih di sini nih, saya buktikan ya. Mana? Nah ini pi, atau bisa ditulis pakai ini juga bisa, simbol itu. Nah lanjut kita ke fungsi yang selanjutnya, kita ke fungsi trigonometri lagi. Lanjut ke konversi ini ya, radian ke derajat. Sama seperti tadi sih ya, sama seperti tadi, cuma 180 nya ini dibalik ya. Tadi kan pi nya yang di sini, sekarang pi nya yang di belakang, 180 yang di depan itu. Nah jadinya seperti ini, 90 radian itu bla 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 derajat. Itu kita kembali lagi, lanjut ke menu utama. Tadi kan kita udah ke fungsi trigonometri ya, sekarang ke konversi satuan. Kita pilih nomor 4. Nah di konversi ini menunya lumayan banyak ya saya kasihnya. Pertama-tama ada konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, suhu Fahrenheit ke Celsius, terus konversi panjang meter kilometer, terus konversi berat kilogram ke gram, dan lain-lain. Itu kita coba ke fungsi pertama dulu, yaitu konversi suhu Celsius ke Fahrenheit ya. Fahrenheit itu biasanya digunakan di negara Amerika ya sebagai satuan suhu. Nah kita masukkan dulu ini nilai suhu dalam Celsius, misal berapa Celsius ya, 32 Celsius, 32 derajat Celsius kita masukkan. Nah maka hasilnya akan seperti ini ya, hasil dari 32 Celsius sama dengan 89,6 Fahrenheit. Ini juga pakai real supaya bisa akurat aja ini, supaya lebih akurat hasilnya itu. Nah jadi ini proses perhitungannya seperti ini, Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9/5 plus 32 gitu. Itulah rumus konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah kita kembali ke konversi lagi, menu konversi maksudnya. Nah lanjut kita ke menu opsi 2, yaitu konversi suhu. Jadi ini itu Fahrenheit ke Celsius, kebalikannya dari tadi ya. Kalau tadi kan Celsius ke Fahrenheit, sekarang Fahrenheit ke Celsius. Kita enter, kita masukkan nilai suhu dalam Fahrenheit, misalnya 85 Fahrenheit, itu hasilnya 29,4 sekian Celsius gitu. Untuk proses hitungnya atau rumusan ada di sini ya. Ini jadi Celsius itu sama dengan Fahrenheit minus 32 dikali dengan 5/9. Jadi ini dulu dihitung dulu, Fahrenheit minus 32 nya dihitung dulu, baru nanti dikali dengan 5/9. Makanya ini saya pakai tanda kurung. Lanjut ke menu selanjutnya, fungsi selanjutnya maksudnya, kita ke konversi panjang ya, meter ke kilometer. Maaf ya kalau suaranya agak gimana gitu, soalnya tenggorokan saya sedang sakit, tolong dimaklumi ya. Jadi ini kita disuruh untuk memasukkan nilai panjang dalam meter. Misal berapa ya, 100 meter ke kilometer, jadi 0,1 kilometer. Jadi untuk proses hitungnya juga seperti ini aja, simple banget. Tinggal kilometer itu sama dengan meter dibagi 100 gitu, simple banget. Kita hitung lagi ya, 1000 meter baru nanti hasilnya 1 kilometer. Kita kembali ke menu konversi, kita lanjut ke 4,
Jadi ini kilometer ke meter. Nah, kita masukkan nilai panjang dalam kilometer. Kita buktikan ya, kalau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, kan benar. Itu. Jadi meter ini kilometer dikali 100 ya. Tadi kan kalau kilometer itu sama dengan meter dibagi 100. Nah, kalau kalau meter ini sama dengan kilometer dikali 100 gitu. Lanjut, supaya nggak lama-lama videonya, kita lanjut ke kemana ya, ke mile. Ini mile ke kilometer. Jadi kenapa saya tambahkan mile, saya tambahkan pound, saya tambahkan inch, ini supaya bisa mengkonversi satuan dari Amerika gitu. Karena Amerika itu kan pakai satuan matrix ya tadi. Nah, ini kita disuruh tambahkan mile. Jadi ya, supaya saya jelaskan ya, mile, inci, pound itu satuan dari Amerika, karena Amerika pakai satuan matrix. Jadi mile, pound sama inci itu satuan matrix. Jadi Amerika itu pakai satuan matrix, maka dari itu saya tambahkan. Nah, ini mile itu berapa ya, kita berapa, 200 mile sama dengan 320, sekian kilometer. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti ini. Jadi kilometer itu sama dengan mile dikali 1,4 sekian, 1,6 sekian gitu. Rumah ini dapat dari mana? Tinggal dicari di browser banyak guys, atau di buku-buku itu juga ada rumus-rumus konversi. Kita kembali lagi, lanjut kita ke kilometer ke mile. Siapa tahu kalian yang dari seperti kita ini kan dari Asia ya, kalau Asia Indonesia ini pakai satuan kilometer ya, mau konversi ke Amerika misal, nah Amerika pakai mile, kita bisa supaya nggak kebingungan, kita pakai konversi ini ya. Jadi misal 10 km itu sama dengan 6, sekian mile gitu. Nah, ini kalau tadi kan dikali, sekarang dibagi, gitu aja sih guys. Kita kembali lagi ke menu konversi. Nah, lanjut ke inci ke sentimeter ya, kita pilih nomor 7. Nah, kalau di Amerika kan pakai inci ya. Inci itu berapa inci ya enaknya ya, misal umumnya itu 7 inci ke sentimeter, berarti 17 inci gitu guys. Kalau inci mah tinggal dikali 2,54 gitu untuk ke sentimeter ya. Jadi sentimeter itu sama dengan inci dikali 2,54. Inci ini dapat dari mana? Dapat dari inputan kita tadi. Kita kembali ke menu konversi, lanjut ke nomor 8 ya, ini sentimeter ke inci. Kalau sentimeter ke inci berarti sentimeter dibagi 2,54, misal panjang dalam sentimeter. 180 cm. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, 70, sekian inci itu guys. Kita kembali ke menu konversi lagi, lanjut ke konversi berat ya. Ini misal kita mau konversi berat kilogram ke gram gitu, kita pilih nomor 9. Jadi kita disuruh untuk masukin nilai berat dalam kilogram, misal 1 kilogram. Nah, sama dengan 10 gram ya. 10 gram maksudnya 1000 gram. Untuk rumusnya, untuk proses penghitungannya seperti ini. Jadi gram itu sama dengan kilogram dikali 100 gitu. Kita kembali ke menu konversi, lanjut ke 10 ya, gram ke kilogram. Kita pilih nomor 10.
Nah, ini kita disuruh untuk memasukkan nilai berat dalam gram. Misal 200 gram ke kilogram itu 0,2 kilogram. Nah, untuk prosesnya sendiri nih kita pakai set kilogram, gram dibagi 1000 itu. Lanjut, misal kita mau konversi berat juga ya, misal kalau ke gym gitu kan, kalau gym di Indonesia atau di Asia, Eropa gitu kan pakai kilogram ya. Nah, misal kita ke Amerika ini, kita mau konversi berat dumbbell yang ada di gym Amerika itu bisa gitu kayak konversi ini. Kita gunakan yang pound ke kilogram karena Amerika itu menggunakan satuan pound ya, atau lbs. Nah, kita pilih 11. Nah, berat pound dumbbell di Amerika itu misal 50 pound itu kalau di kilogram lagi 22 kilogram, 22, sekian kilogram gitu. Jadi kalau kalian mau nge-gym bisa hitung lah konversinya, itu konversi dari berat Amerika ke berat yang standar kita. Ini untuk penghitungannya seperti ini. Kilogram sama dengan pound dikali 0,4 sekian. Dapat dari mana 0,4 sekian ini? Dapat dari browser dan buku-buku. Itu ada kok guys, tinggal cari aja. Lanjut ke konversi selanjutnya, yaitu kilogram ke pound. Nah, ini masukkan berat dalam kilogram. 15 kilogram berarti 33 pound gitu guys. Lanjut ke menu selanjutnya, kita lanjutkan ya. Udah selesai ternyata. Untuk di menu konversi ini kita lanjut ke menu selanjutnya. Kita kembali ke menu utama dulu, kita pilih nomor 13 terus enter. Terus kita sekarang ke operasi array ya. Jadi operasi array ini saya buat untuk nilai mahasiswa sih, kayak rata-rata nilai mahasiswa, nilai terbesar sama nilai terkecil. Saya step by step aja. Oke. Lanjut, kita disuruh untuk ini. Kita pilih nomor 5 untuk ke operasi array. Lanjut. Nah, seperti ini prosesnya kalau di step by step. Apakah choice sama dengan 3? Ternyata tidak. Kalau tidak berarti ke false sampai ke benar. Nah, ini 5, nah baru ke itu. Terus di sini set integer 5, nama, nilai, dan choice. Oke, ini baru mulai muncul nih anunya. Selamat datang di program array mahasiswa ya. Jadi program ini tuh akan mencari nilai terbesar dan terkecil mahasiswa dan nilai rata-rata mahasiswa. Jadi di sini juga kita ditanyain gitu apakah mau lanjut atau tidak. Jika kita mau lanjut maka kita ketik 1, jika tidak maka ketik 2. Misal kita mencoba ya untuk kembali betul. Nah, kita langsung diarahkan ke main. Nah, kita kembali lagi ke tampilan awal. Kita kembali lagi ke array. Belum ke enter, maaf. Nah, kita pilih nomor 1. Terus kita step by step lagi. Jadi program ini tuh saya batasi ya sampai 5 inputan aja supaya nggak kebanyakan juga.
nanti lama untuk videonya, jadi saya batasin. Jadi kita di sini disuruh untuk masukin nama mahasiswa pertama. Nah, kita input misal Alvin. Nah, terus di sini kita disuruh masukin untuk nilai ya, belum lupa. Nah, nilainya misal 90. Nah, nanti akan terulang lagi di sini sampai nilai arraynya ini terpenuhi gitu. Jadi size ini dapat dari dokumentasinya logarithm. Jadi ini udah disediain sama logarithmnya sendiri. Mana? Nah, ini size, fungsi size. Nah, nama ini kenapa kok saya kasih variabel nama ini untuk size nya dari nama ini kan 5 gitu, jadi supaya akurat aja itu saya pakai size nama. Kenapa kok di -1? Karena ini sampai 4 doang coy, tapi kalau kita input itu pasti 5, inputnya 5, jadi ini 0 ini kehitung 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kenapa 4? Supaya batasannya sampai 4 ini, tapi aslinya 5. Nih, seperti ini ya. Jadi itu sama dengan 0 sampai size name -1. Berarti 5 -1 gitu. Lanjut ke menu selanjutnya, kita disuruh untuk mahasiswa kedua, namanya Nabila. Bisa saya kasih nilai berapa ya? 89 bisa. Belum saya enter, maaf, lupa. Terus lagi ngulang lagi kita Arif, misalnya Arif. Saya kasihkan 89, enter. Ini supaya kalian tahu step by stepnya, karena saya nggak langsung pakai run tapi step by step. Oh ya, ini keempat misal uji. Belum saya enter, maaf. Nilainya saya kasih 89 95 misal. Enter, maksudnya enter. Ini kasih Walid misal. Enter ya Allah, maaf. Nah, ini kasih 69 misal. Nah, ini nanti langsung cari nilai terbesar dan terkecil ya, melalui modul mahasiswa dengan nilai terbesar dan terkecil dengan parameter nama dan nilai gitu ya. Nah, kita declare dulu. Kenapa kok pakai ini? Supaya bisa ngehitungnya, ini ngitung nilai terbesar dan terkecilnya pakai if. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ngulang terus sampai cari nilai, sampai ketemu nilai terbesar dan terkecilnya. Tuh, ngulang terus ya. Nah, ini kan tambah nih, indeks 4, indeks 5 gitu. Nah, di sini sudah dapat, si komputernya udah dapat. Nah, mahasiswa dengan nilai terbesar adalah Arif dengan nilai 98. Nah, ini ya, udah ada ini indeks nilai terbesar itu 2. Ini berarti ya 2. Tuh Pak, di Arif 2. Nah, 2. Dan terkecilnya ini 4. Berarti Walid sama ini ya, nilainya 69. Udah kelihatan sih, nggak usah di. Nah, udah.
muncul kan. Nah lalu untuk nilai rata-ratanya, ini pakai modul rata-rata nilai mahasiswa dengan parameter nama dan nilai. Saya run lagi. Ini juga sama, diulang-ulang terus sampai hitung rata-ratanya. Kenapa kok pakai total? Di total dulu, karena rata-rata itu kan total dibagi total dibagi ininya, nilainya, total dibagi nilai, size nilai maksudnya ini loh, total dibagi 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, dibagi 5 dibagi ini. Nah maka nanti akan ketemu nilai rata-ratanya ini 88,2 gitu. Nah 88,2 kan berarti ini 40,41 dibagi 5, jadi rata-ratanya segini, hasilnya segini. Nah ya udah. Nah di sini nanti ditanya apakah Anda ingin mengulang lagi atau lanjut. Jika mengulang, kita pilih angka 1, nanti akan ulang lagi. Jika tidak, maka kembali ke menu utama. Misal kita pilih ulang. Nah disuruh untuk masukin nilai mahasiswa lagi gitu, terus sampai gitu terus. Ini saya ituin apa supaya cepat, saya awur ya. Nah gitu. Kembali ke menu, kita pencet 2. Nah jika kalian ingin keluar dari program, tinggal ketik 6 aja sih gitu. Oh malah aku pencet stop, sorry ya, taruh lagi ya untuk demo. Misal nih kalian dari part nih, dari konversi langsung kembali ke menu utama. Nah kalian jika ingin menyelesaikan program ini, mengstop, kalian bisa sih sebenarnya tekan tombol ini, tapi jangan lah, pakai menu yang ini aja, kita ini. Nah ini udah program udah stop nih, udah stop kan, stop. Terus ini udah dikasih terima kasih telah menggunakan kalkulator ini gitu. Jadi segitu dulu untuk penjelasan dan demonstrasi dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Maaf ya, ini tenggorokan saya lagi sakit, jadi suara saya gini. Sampai jumpa.